Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis laporan keuangan Bank Syariah yang beranggotakan saya sendiri Eka Nur Asya, ada Wulani Effendi, Bahrul Fikri, dan Yuda Arasyid. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan Bank Syariah, di mana tugas ujian akhir semester. Di sini kelompok kita akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang analisis rasio laporan keuangan Bank Syariah Kamel. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu rasio keuangan, apa itu laporan keuangan, dan apa yang dimaksud dengan rasio Bank Kamel itu sendiri. Untuk pembahasan pertama yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri merupakan alat analisis keuangan yang digunakan untuk menghitung kinerja suatu perusahaan yang berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan. Untuk pembahasan kedua yaitu laporan keuangan Bank Syariah. Laporan keuangan Bank Syariah adalah rasio keuangan yang dibentuk dan memiliki tujuan yang ingin dicapai masing-masing, sehingga tidak dijumpai batasan yang jelas dan tegas berapa rasio yang terdapat pada aspek yang akan dianalisis. Dengan ini, hal terpenting dalam penggunaan rasio keuangan adalah dengan memahami betul tujuan penggunaan rasio keuangan tersebut. Adapun tugas Bank Indonesia adalah untuk mempertahankan dan memelihara kesehatan Bank Indonesia dan juga bertujuan untuk menjaga kondisi perekonomian. Dalam hal ini, untuk mengukur kesehatan Bank Indonesia menggunakan rasio keuangan dengan model Kamel. Untuk rasio Kamel sendiri sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Untuk rasio Kamel sendiri terdiri dari komponen kapital, aset, earning, likuiditas, dan manajemen. Berikut penjelasan dari Camel, rasio pemodalan. Penilaian pemodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan exposure risiko posisi dan mengantisipasi exposure risiko yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor pemodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) merupakan rasio utama. Yang kedua, kemampuan modal inti dan penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP dalam mengamankan risiko hapus buku merupakan rasio penunjang. Yang ketiga, kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi merupakan rasio penunjang. Selanjutnya, tren atau pertumbuhan KPMM merupakan rasio penunjang. Dan selanjutnya, kemampuan internal bank untuk menambah modal merupakan rasio penunjang. Intratis fungsi keagenan Bank Syariah merupakan rasio pengamatan atau observed. Dan selanjutnya adalah modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, yaitu disebut rasio pengamatan. Dividend payout ratio merupakan rasio pengamatan. Dan yang selanjutnya adalah akses kepada sumber permodalan merupakan rasio pengamatan. Yang terakhir, kinerja keuangan pemegang saham PS untuk meningkatkan permodalan bank merupakan rasio pengamatan. Saya Yuda Arasyid ingin menjelaskan tentang rasio kualitas aset. Kualitas aset adalah merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu. Di Indonesia, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat tagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio rentabilitas dengan rasio likuiditas. Yang pertama, rasio rentabilitas merupakan suatu penilaian terhadap kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu. Penilaian faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa komponen-komponen. Yang pertama, NOM, ROA, REO, rasio aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan, diversifikasi pendapatan,
proyeksi pendapatan bersih operasional utama atau PPBO, Return of Equity ROE. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu penilaian untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut, yakni besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, kemampuan aset jangka pendek, cash dan secondary receipt dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, ketergantungan kepada dana deposan inti. Yang keempat, pertumbuhan dana deposan inti terhadap total dana pihak ketiga, kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain, dan terakhir ketergantungan pada dana antar bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensitivitas atas resiko pasar. Penilaian sensitivitas atas resiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Nah, penilaian sensitivitas atas resiko pasar tentunya dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup resiko bank dibandingkan dengan besarnya resiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan resiko pasar itu. Nah, manajemen itu memiliki dua penilaian. Yang pertama adalah penilaian manajemen yang dimaksud untuk menilai kemampuan material pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum. Kecukupan manajemen tersebut dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian ataupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Dan yang kedua, penilaian kuantitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut, yaitu kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan good corporate governance, kualitas penerapan manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian ataupun kepatuhan terhadap prinsip syariat, serta komitmen kepada Bank Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.